ceritakan nih di Sobat Skapenta yang ada di rumah, mungkin ingin tahu kesenangan apa aja nih yang Ibu rasakan dalam melaksanakan lomba ini. Yang menyenangkan ya? Ya. Ternyata siswanya menyenangkan juga. Jadi diajak mengerjakan proyek itu juga semangat. Nah, senang saya. Kemudian timnya ini juga suportif banget. Bapak Ibu guru semuanya juga membantu. Terus dari ibu-ibu yayasan juga mensupport. Itu saya senang. Kemudian ternyata juara 1 ya, jadi senang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Skapenta, perkenalkan saya Azmi. Saya Ave. Bersama kami di Halo Skapenta, informatif, inspiratif. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Salah satu peserta lomba VESA atau Festival Edukasi Sekolah Angkasa, yaitu Ibu Aisyah Umulabid, Magister Pendidikan. Selamat datang Bu Ais di podcast Halo Skapenta kali ini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Senang sekali bisa bersama kalian di sini. Kami juga merasa senang Ibu bisa hadir di podcast ini. Bu Ais, saya sama rekan Asmi mengucapkan selamat untuk Bu Ais karena sudah menjadi juara 1 guru inovatif inspiratif tingkat SMK di Festival Edukasi Sekolah Angkasa 2023 tingkat nasional dengan di bawah naungan Yasari. Terima kasih atas ucapannya. Alhamdulillah ini juga berkat dukungan dari kalian semua siswa, juga dari Bapak Ibu guru maupun karyawan, juga ibu-ibu yayasan, semuanya. Kalau boleh tahu nih Bu, itu yang dilombain apanya sih Bu? Yang dilombakan? Iya. Ya, jadi itu ada 2 tahap. Yang pertama ada babak penyisihan dan yang kedua ada babak final. Maksudnya itu yang dilombain itu Ibu membuat proyek atau mengajar atau presentasi bagaimana gitu? Nah, ya. Jadi waktu babak penyisihan itu ada yang namanya seleksi substantif sama administratif. Jadi dari sisi administrasi juga dilihat, kemudian dari portofolio, juga dari video. Nah, videonya ini adalah praktik baik dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Nah, lomba ini tuh diadakan di mana dan kapan? Kalau boleh tahu? Ya, di sekolah di bawah naungan Yasari, semuanya diikutkan untuk lomba ini. Berarti online ya Bu? Online, tapi untuk finalnya kami offline. Di mana Bu? Pelaksanaannya dari November sampai Januari. Di mana? Penilaiannya apa aja nih Bu untuk lomba ini? Penilaiannya? Ya. Nah, yang di babak penyisihan itu yang dinilai adalah portofolio. Portofolio itu ya tentang diri saya. Kemudian ada juga yang dinilai videonya. Video itu menggambarkan pembelajaran. Jadi praktik baik dalam kegiatan pembelajaran. Kalau saya berarti mapelnya IPAS, kemudian dengan memanfaatkan teknologi. Gitu. Itu di final. Kemudian itu di babak penyisihan. Nah, kemudian di babak finalnya saya membuat produk digital yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dipresentasikan. Gitu. Apa aja sih Bu yang Ibu persiapkan buat mengikuti lomba ini? Yang dipersiapkan untuk di babak penyisihan, kebetulan kan ada tim. Jadi dibantu tim juga. Yang dipersiapkan adalah yang pertama media pembelajaran. Media pembelajaran itu disiapkan, kemudian skrip dalam pembuatan video ketika proses pembelajaran itu juga disiapkan, juga bahan-bahan atau alat dalam kegiatan pembelajaran selama proses pembuatan video pembelajaran itu tadi.
Kemudian di tahap final yang saya siapkan, karena di final itu harus membuat produk, jadi saya menyiapkan bahan-bahan yang dimasukkan dalam media pembelajaran yang saya buat. Jadi elemen-elemennya apa saja, aset-asetnya itu saya persiapkan. Nah, waktu saat lomba itu kira-kira ada wawancaranya apa nggak, Bu? Ada. Jadi ketika di final itu kan diberi waktu 3 jam. 3 jam itu untuk membuat produk digital itu tadi. Nah, setelah jadi dipresentasikan. Presentasinya itu 15 menit, enggak nih, 30 menit presentasi. Kemudian diberi 15 menit untuk tanya jawab. Jadi beliau juri ini bertanya, saya menjawab. Nah, tadi kan ada 2 babak nih, Bu, yang penyisian sama yang final nih. Ini buat lebih detailnya aja, Bu. Kalau boleh tahu tuh waktu persiapan itu tuh persiapannya gimana? Persiapannya aja. Kan ada 2 hal yang dinilai ya Mas dari babak penyisian itu. Yang pertama portofolio dan yang kedua video. Justru porsi nilai di portofolio ini lebih besar. Jadi portofolio itu tentang diri saya, data pribadi, kemudian pendidikan, pelatihan, diantaranya itu, kemudian prestasi, terus organisasi, begitu yang saya ikuti kaitannya dengan kependidikan. Kemudian yang video, ya video praktik baik dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Nah, karena sekolah angkasa ini baru mengunggulkan atau menerbitkan angkasa Open Classroom, nah saya juga memasukkan AOC itu dalam kegiatan pembelajaran itu tadi dalam proses babak penyisihan. Nah, kalau itu tadi kan tentang babak penyisian ya, Bu. Nah, ini untuk babak finalnya ini gimana, Bu? Nah, di babak penyisian itu dari seluruh sekolah angkasa di jenjang SMK ya, terutama yang saya ikuti di Indonesia, itu dipilih 3. Nah, 3 terbaik ini kemudian berangkat ke Jakarta. Nah, di sana kami diberi waktu 3 jam untuk membuat produk digital, kemudian diberi waktu lagi 30 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Emang itu, Bu, itu kan katanya yang berkontribusi kan SMK di ini ya, apa namanya, yang di Yayasan Ardiagar ini. Jadi itu tuh setiap sekolah mengirimkan 1 utusan atau bagaimana, Bu? Iya betul, jadi 1 sekolah mengirimkan 1 utusan, tapi ada kriterianya, jadi untuk guru ada kriterianya juga. Yang masuk kriteria boleh mengikuti lomba, tapi di setiap sekolah pasti ada guru yang masuk ke dalam kriteria itu yang telah ditetapkan itu tadi. Nah, ini tadi kan waktu babak final kita kan Ibu membahas yang Ibu dikasih waktu 3 jam ya, untuk membuat produk digital. Nah, bisa dijelaskan produk apa nih yang Ibu buat biar lebih detail, mungkin sobat Skapenta yang ada di rumah ingin tahu produk yang Ibu Ais bikin. Ya, saya membuat media pembelajaran dari Nirpot. Pernah dengar Nirpot belum? Belum. Jadi Nirpot itu nanti ya kayak presentasi biasa, tapi ada apa namanya? Kita bisa berinteraksi. Misalnya saya kasih polling gitu ya. Sudah memahami belum tentang hal ini? Gitu, nanti ketika pembelajaran kalian bisa saling isi. Nanti saya kasih pertanyaan, misalnya ada open-ended question, pertanyaan terbuka, pertanyaan tentang apakah kalian sudah paham tentang ini. Nah, nanti dari siswa itu bisa jawab langsung dan saya bisa langsung tahu jawabannya. Nah, itu kan, Bu, waktu final itu kan dikasih waktu 3 jam gitu kan. Itu tuh 3 jam itu Ibu merasa cukup nggak itu waktunya? Diberikan 3 jam itu untuk mengerjakannya? Karena saya itu kalau membuat media pembelajaran mesti butuh waktu yang cukup lama untuk menyiapkan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam media itu.
Jadi saya sudah membuat 2 hari atau 1 hari sebelumnya. Aset-asetnya itu sudah saya kumpulkan dulu, baru kemudian di 3 jam itu saya rangkai jadi sebuah presentasi, jadi sebuah produk digital yang waktu itu saya namai I Can Learn. Oh, berarti sudah di-prepare duluan berarti sebelum finalnya? Iya betul, sudah dikonsep dan disiapkan. Nah, Ibu tadi kan di final setelah bikin produk selama 3 jam itu tadi kan Ibu memaparkan atau mempresentasikan di depan Dewan Juri ya Bu. Nah, gimana nih reaksi Dewan Juri saat melihat dan membaca presentasi yang Ibu bacakan? Reaksinya positif. Jadi Dewan Juri itu merasa, wah ini keren gitu, kata beliau begitu, ini bagus. Cuma Bu Ais itu kerugian gitu. Menyenangkan nih di lomba ini ya kan Bu. Nah, bisa diceritakan nih di Sobat Skamita yang ada di rumah mungkin ingin tahu kesenangan apa aja nih yang Ibu rasakan dalam melaksanakan lomba ini. Yang menyenangkan ya? Ya. Ternyata siswanya menyenangkan juga. Jadi diajak mengerjakan proyek itu juga semangat. Nah, senang saya. Kemudian timnya ini juga suportif banget. Bapak Ibu guru semuanya juga membantu. Terus dari ibu-ibu yayasan juga mensupport. Itu saya senang. Kemudian ternyata juara 1 ya jadi senang banget. Nah, tadi kan Ibu juga menyebutkan I Can Learn ya Bu? Ya. Kalau boleh tahu tuh I Can Learn itu apa sih Bu? Itu akronim singkatan dari pembelajaran IPAS yang didesain menggunakan Canva dan Nearpod sebagai media pembelajaran digital yang nantinya dikolaborasikan dengan WBL atau Web Based Learning yang dimiliki Sekolah Angkasa. Kenapa ngasih nama itu? Ya biar menarik. Nah Bu, tadi kan Ibu masuk ke 3 besar dan sekarang Ibu sudah menjadi juara 1 nih. Nah, menurut Ibu kenapa nih Ibu bisa menang di lomba Festival Edukasi Sekolah Angkasa ini Bu? Ya. Kemenangan itu kan dari kesempatan ya. Dari sekolah itu sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya mengikuti lomba ini. Kemudian saya dibantu dengan tim VESA dan juga siswa-siswa, Bapak Ibu guru secara tidak langsung juga membantu saya untuk mengikuti lomba ini. Jadi dari gabungan itu semua saya rasa ya. Dan juga ini karena sesuai dengan ketentuan, maksudnya ketika babak penyisihan video praktik baik itu juga sesuai, terus produknya juga bagus, kemudian waktu di final juga produk saya bagus, jadi alhamdulillah akhirnya menang atas izin Allah. Nah Bu, itu waktu final itu kalau boleh tahu tantangan atau kesulitan itu apa ya Bu? Jadi tantangannya itu bukan hanya ketika final, ketika babak penyisihan pun juga ada. Jadi waktu itu saya sudah menyiapkan nanti konsepnya itu materinya tentang pengukuran. Nah, materi pengukuran itu kan sudah saya ajarkan. Jadi nanti praktik baiknya ya udah tinggal dari pembelajaran yang sudah lalu itu nanti dirangkum jadi praktik baik. Tapi ternyata H-2 sebelum ambil video itu saya diberi masukan sama tim bahwa karena materi bumi dan antariksa itu sudah ada di AOC, maka lebih baik ganti aja materinya. Materinya ganti bumi dan antariksa. Ya sudah, di waktu yang singkat itu harus ganti materi itu sesuatu yang berat sekali karena harus menyiapkan e-book. Karena saya bikin e-book kan, jadi dari awal bikin itu dalam waktu yang singkat. Kemudian yang waktu final tantangannya 3 jam. 3 jam itu udah pasti saya tidak akan cukup untuk membuat media pembelajaran. Maka saya sampai tidurnya kurang waktu dalam perjalanan ke Jakarta itu. Jadi saya tidurnya kurang hanya untuk menyiapkan materi yang harus dimasukkan ke dalam media pembelajaran.
Berarti itu waktu ibu di Jakarta itu berapa hari itu finalnya? Cuma sehari doang? Finalnya sehari, tapi kami berangkatkan H-1 sehari sebelumnya. Nah, ini tadi kan terkait tantangan ya Bu. Pasti juga ada hal-hal yang menyenangkan nih di lomba ini ya kan Bu. Nah, bisa diceritakan nih di Sobat Skapeta yang ada di rumah, mungkin ingin tahu kesenangan apa aja nih yang Ibu rasakan dalam melaksanakan lomba ini. Yang menyenangkan ya? Ya. Ternyata siswanya menyenangkan juga. Jadi diajak mengerjakan proyek itu juga semangat. Nah, senang saya. Kemudian timnya ini juga suportif banget. Bapak Ibu guru semuanya juga membantu. Terus dari ibu-ibu yayasan juga mensupport. Itu saya senang. Kemudian ternyata juara 1 ya jadi senang banget. Coba tadi kesenangannya sudah kan Bu? Iya. Kesusahannya apa Bu? Susahnya nggak ada sih kayak. Iya susah sedikit. Tapi pasti dirasakan enjoy aja gitu ya Bu. Ya. Nah, kali ini kita sudah ada di penghujung acara nih. Kira-kira buat Sobat Skapeta yang ada di rumah nih Bu, apa tips dan triknya supaya bisa menang dalam berkompetisi? Dan bisa pede gitu Bu, ngikutin lomba yang ini kan berbasis nasional ya. Nah, gimana nih Bu tips dan triknya? Ada 2 nih. Jadi yang pertama kalau misalnya kompetisinya itu melawan diri sendiri, contohnya waktu babak penyisihan ya, kan saya tidak tahu lawan saya mengerjakan apa, itu saya tidak tahu. Jadi yang perlu dilakukan adalah memenangkan ya diri sendiri aja. Maksudnya melawan diri sendiri. Kita harus mau meluangkan waktu untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Harus ikhlas, tidak scroll sosial media dulu dalam beberapa waktu gitu. Tuh. Terus kalau misalnya kita sudah melihat lawan kita, tinggal ukur aja lawanmu sudah berusaha sejauh mana. Nah, kamu tambahi sedikit saja usaha dari mereka kayak gitu. Terus kalau misalkan kita sudah melakukan yang terbaik, ya udah serahkan aja sama Tuhan. Jadi just do your best and let God do the rest. Nah, keren sekali nih tips dan trik dari Ibu Ais untuk Sobat Skapeta yang ada di rumah. Nah, terima kasih Ibu Ais sudah mau bergabung dengan kami di podcast Halo Skapeta. Dan jangan lupa dukung semua sosial media SMK Penerbangan Angkasa Ardia Garini Adi Sucipto. Like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi.